Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this morning, my smart students? Okay, we meet again here with me, Serical from Smart Studio. Generasi smart, berkarakter, cerdaski. Well, my smart students, first of all, I would like to greet all of you. How is everything this morning? Apakah semuanya baik-baik saja? I hope your condition is very well today, a long life, and in a really good health. Salam hangat buat para guru hebat yang berada di samping Anda, yang menemani anak-anakku sekalian untuk belajar hari ini. Well, my smart students, today from Smart School South Sulawesi, we are going to learn English with a new material, ya. This is the third material in grade 12. Jadi ini materi ketiga di kelas 12. What we are going to learn today? Well, my student, welcome to Smart School with me, Serical. First of all, I would like to ask you to see the pictures before we coming to our material. And these pictures, ya. Oke, jadi saya lihat dulu siapa-siapa yang masuk hari ini dari SMA mana saja. SMA Negeri 20. Oke, ada juga dari Selayar, dari Bone, Tanah, Toraja, SMA 3 Bulukumba. Ya, ada juga dari SMA 7 Bulukumba, teman, ada juga di sana Ibu Nurbaya. Ya, SMA 3 Bulukumba. SMA berapa lagi? Ada Bu Nani, ya. Salam hangat dari Smart School. Oke. Thank you, semoga mudah-mudahan hari ini cuaca bagus dan signal juga bagus sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Well, my smart students, first of all, look at the pictures in front of you. Look at this one. This is the first pictures. This is the second pictures. Next, this is the third pictures. When you look at the pictures, do you understand what the pictures about? Take a look the first pictures, my smart students. Coba lihat gambar pertama. When you see these pictures, maybe you ever seen the person inside these pictures, but you don't know who are they. What about this one? The second pictures. Ada Taj Mahal, ada orang yang memegang Taj Mahal. Maybe you ever seen the person, but you don't know what the picture's about. And the last pictures, ini yang paling sering terjadi nih anak-anak zaman now, anak-anak SMA, ya, sering melakukan foto-foto seperti ini, ngumpul dengan teman-temannya. Dan di sini look at this one. There is a caption. A friend is the one who always puts a smile on your face. Jadi anak-anakku sekalian sudah bisa menerka what we are going to learn this morning. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang bisa nebak?
Oke, clap hands for you all. Semuanya tebakannya benar. Bahwa ketika kita melihat gambar-gambar seperti ini, yang ada di otak kita, kita akan belajar materi caption. Iya, materi caption grade 12. Oke, well, my smart students, biasanya kalau kita mendengar kata caption, ya, orang bingung apa sih yang dimaksud dengan caption tersebut. Ya, biasanya tuh ada yang memasang gambar fotonya misalnya seperti ini, atau you take your picture like this, terserah gimana, and then you put some caption on it, ya. Biasanya ada orang yang menulis kata seperti ini di gambarnya, dia tulis seperti ini, no caption. Tapi sebenarnya itu sudah caption. Jadi apa sebenarnya caption tersebut? Kita akan lihat di sini. Oke, sebelum masuk kepada apa yang dimaksud dengan caption, pertama saya akan nanya, where do you usually find a caption? Biasanya kalian temukan caption di mana? Jawab dalam hati di sana, jawab di kelas sendiri, dan ibu guru akan mendengarkan kalian di sana, bapak guru dan ibu guru mendengar. Oke, pasti tepat semua. Kita biasa menemukan caption di mana? Where do you usually find the caption? Newspaper. Oke, beside newspaper, where do you usually find a caption? Ada juga di magazine. Apakah di sini newspapernya online atau newspapernya offline? Semuanya kita biasanya di situ menemukan banyak caption yang ada di situ. Oke, beside that. Selain itu, di mana lagi biasanya kita menemukan caption? Where do you usually find caption beside newspaper and magazine? Ada yang punya ini? Ya, jelas. Semuanya orang punya. Ya, we always find a caption here in Instagram. Ya, kalian punya Instagram kan? Bisa juga follow Instagramnya Serical ya. Papa Oz. Silahkan di follow, nanti di follow back. Kalau mau nanya-nanya bisa melalui Instagram di DM ya. Oke, selain Instagram, di mana lagi yang biasanya kalian dapatkan caption? WhatsApp. When you send a pictures to your friend and then you write something, itulah namanya caption di WhatsApp. After that, where do you usually find a caption? Facebook. Masih ada yang menggunakan Facebook hari ini? Kalau sangkatannya Serical itu masih banyak yang menggunakan. Kalau anak zaman now kayaknya lebih cenderung ke Instagram ya. Di mana lagi guys? Di TikTok. Ya. Apalagi? Nih Twitter. And then YouTube. Telegram. Dan masih banyak media sosial yang bisa kita temukan caption di dalamnya. Ada juga namanya pet. Tapi sekarang mungkin pet itu is not exist anymore. Jadi yang lebih cenderung the person using social media the most is Instagram ya and TikTok. Jadi ada anakku sekalian, disinilah kita biasanya find many caption. Well, sebelumnya lagi kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. That's why we have to know our learning objective this morning. What is our learning objective? First of all, our learning objective is to identify kinds of caption. Mengidentifikasi berbagai jenis caption. Jadi kalau kita melihat di sini, the first learning objective is to identify a kinds of caption. Mengidentifikasi berbagai jenis caption. Jadi kalau melihat satu learning objective identify kinds of caption, mungkin kita sudah bisa berpikir dan menebak. That's today there are many caption that we are going to talk about. Jadi ada berbagai jenis caption yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, learning objective yang kedua apa? To understand a social function, structure and language features of a caption. Jadi memahami apa social function daripada caption tersebut dan language features-nya. Yang ketiga apa? To write a caption. Jadi anak-anakku sekalian setelah mempelajari materi ini Anda nanti akan
disuruh oleh Bapak dan Ibu untuk menulis caption. Apakah dalam bentuk dalam bentuk orasi di Instagram ataukah di Reel, terserah mereka lah bagaimana caranya memberikan caption pada setiap gambar. And I know the students all South Sulawesi itu sangat cerdas dan sangat kreatif dalam membuat caption. Well, do you understand, my smart students? Sekarang kita masuk apa yang dimaksud dengan caption. What is a caption actually? Jadi caption is a brief description, heading or title that identifies or introduce a document, graphic, photograph, table, and it appears upper or below an image. Jadi caption adalah gambaran singkat atau judul yang menjelaskan yang menjelaskan tentang, biasanya menjelaskan apa? Banyak. Biasa dia menjelaskan dokumen, bisa menjelaskan dokumen, dia menjelaskan grafik, foto, atau tabel. Jadi caption itu bisa berada upper or below, bisa berada di atas gambar tersebut atau di bawah gambar tersebut. Jadi itulah caption. Orang juga biasa bilang caption adalah teks yang mengikuti gambar. Jadi apapun gambar Anda, foto Anda seperti ini, mau foto Anda seperti ini dan ada kata di bawahnya, itulah yang disebut dengan caption. Oke, very nice my smart students. Masih on fire saat ini? Ya, masih banyak ya yang aktif ya. Dari mana? Ada SMA 3 Maros juga, SMA 1 Maros, SMA 3 Luwu, Bone, SMA banyak sekali dari Bone dari hari ini, alhamdulillah. Ya, SMA Bulukumba juga paling aktif ini, Selayar. Oke, my smart students, masih ya, kita kembali lagi ke materi ya. Setelah itu kita lihat dulu ini ada 4 gambar di bawah sini. Kalau kita melihat gambar ini aja, we don't understand what the picture's about tanpa diberikan caption. Makanya kalau ada gambar seperti itu, kita berikan dia sedikit keterangan sehingga orang mengetahui, oh inilah maksud daripada gambar tersebut. That's the function of caption. A brief description, gambaran singkat tentang gambar yang ada. Apakah gambarnya banyak, apakah gambarnya sendiri, yang penting ada kalimat yang menerangkan gambar itu. Oke? Well, my smart students, sekarang kita move. What is the function of caption? Kira-kira fungsinya caption itu apa? Ya, yang tadi dijelaskan bahwa a caption is a brief description, gambaran singkat dari apakah dia heading atau berbentuk title. Oke, let's take a look these pictures. Di gambar ini you can see there are 2 person here, ada 2 orang di sini. Dan ada juga 1 di depan cowok sini menatap. Kira-kira makna daripada gambar tersebut apa? What does the pictures mean? Ada yang bisa membayangkan kira-kira gambar ini apa kira-kira? Oke, kita lihat sekali dulu. Jadi, what is the function of caption is helping the readers to understand. Ya, jadi membantu para pembaca or the viewers to understand the information that may not be in the photo or photograph. Jadi untuk memahami apa yang ada di dalam informasi yang tidak terdapat di dalam gambar tersebut. Kalau info di sini kan seperti ini, we don't understand yet what the picture's about, ya. So by giving a caption on these pictures, we can understand, oh these pictures mean like this. Kalau cuma lihat gini kan cuma bisa menerka-nerka. Kira-kira anak-anakku sekalian, kalau ada gambar seperti ini, caption apa yang bagus yang kita berikan dengan gambar seperti ini? You wanna make it? Oke, contohnya seperti ini. Thank you for making me happy temporarily and I prefer someone else. So my God, when we see the caption, kita sudah paham. Terima kasih telah membuat saya bahagia dengan sesaat dan akhirnya kamu lebih memilih orang lain.
maknanya kira-kira apa ya? So we can conclude that this caption is talking about what? So this caption is talking about broken heart. Dan apa ini? Ini adalah sebuah quote yang menggambarkan makna daripada gambar tersebut. Thank you for making me happy for temporary and prepare someone else. Ini touching sekali nih. Jadi biasanya nih anak-anak ini banyak sekali yang membuat gambar-gambar dengan kreativitasnya sendiri dan memberikan caption-caption yang hebat. Salut saya sama anak-anak zaman now. Alright, my smart students, kita lanjut ya. Sudah paham sampai di sini? Jadi fungsinya caption adalah to helping the readers or viewers to understand the information that may not be contained in the photo or videos. Jadi bukan cuma foto aja ya, video juga itu kalau ada kata-kata di bawahnya itu juga dijadikan caption. Jadi itu fungsinya. Alright, my smart students. Sekarang let's see information apa yang biasanya yang ada dalam caption tersebut. Yang pertama maksudnya adalah to give a meaning, memberikan makna daripada gambar tersebut. Informasi yang akan kita dapatkan dalam caption adalah to give a meaning, and then to give a message, memberikan pesan, and then to give feeling, and to do business. To give a message itu bisa contohnya yang kayak ada satu gambar yang menggambarkan misalnya anak jalanan dan kita memberikan caption di bawahnya itu adalah pesan moral ada. To give a feeling, memberikan feeling pada gambar tersebut. Ya, kayak contohnya yang kayak gambar tadi itu juga to give a feeling, bagaimana para pembaca atau readers feel something, merasakan sesuatu yang seperti yang gambar tersebut berikan. Atau to do a business. Caption juga bisa dilakukan dalam bentuk bisnis. Contohnya apa? Kalian membuat salad buah. Dan salad buahnya difoto. Kasih di bawah. The best salad buah ever by Papa Os. Harga. Ya itu biasa kita lakukan dan kita upload ke Instagram. The story. Ya, WA story. Atau SW atau SG. Itu semuanya dalam bentuk bisnis. Jadi bisnis juga menggunakan caption. Oke? My smart students, do you understand? Sudah paham. Jadi kalau penjelasannya Serical nanti belum terlalu dipahami, saya yakin Bapak dan Ibu guru di sekolah akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi tentang apa yang dimaksud dengan caption dan lain-lainnya. Well, sekarang kita masuk ke generic structure of caption. Jadi generic structure of caption itu cuman ada 3, namely title, the lead, and a section heading. Ya, oke, let's see apa yang dimaksud dengan title. Jadi my smart student, title bisa juga dikatakan sebagai judul yang bisa membuat pembaca sudah memahami. By saying the title, we can directly understand what this picture's about or what this video about. Jadi biasanya itu kita kasihkan title. Contohnya tadi gambar ya. Kalau kita melihat gambar yang tadi itu baru katakan titlenya kasihkan broken heart. Oh, mereka itu sudah paham makna daripada gambar ini seperti ini. Dan pelengkap captionnya seperti apa. Jadi title adalah judul yang bisa membuat pembaca memahami apa makna daripada gambar tersebut. Kemudian the lead, coba lihat sini. Teks yang menjurus pada informasi yang terdapat pada gambar. Jadi ini yang lebih spesifik lagi dan bisa untuk menarik perhatian para pembaca. Dia membacanya. Kemudian ada namanya section heading. Teks yang memberikan keterangan pada gambar berupa inti dari masing-masing subbab artikel dengan sangat spesifik. Biasanya section heading ini selalu kita ditemukan di mana? Di newspaper dan magazine. Biasanya itu yang paling sering-sering muncul di situ adalah section headingnya karena dia menjelaskan segala sesuatunya tentang
pictures tersebut. Jadi generic structure daripada caption ada title, the lead, dan section heading. Alright? Understand, my smart students? Well, sekarang kita lihat lagi language features of caption. Apa sih language features dari caption tersebut? Yang pertama, using various tenses. Jadi caption itu tidak berfokus sama satu tensi saja ya. Biasanya kalau dia menggambarkan keadaan yang terjadi sekarang itu pada kalimat awal kita menggunakan simple past present tense, dan pada selanjutnya bisa menggabung dengan menggunakan past tense. Jadi bisa menggunakan present tense dan juga past tense. Past tense ini untuk menjelaskan gambar tersebut terjadi beberapa hari yang lalu. Oke. And then the second, yang kedua, using adjective phrase or noun phrase. Ya. Misalnya kita memotret sesuatu dan kita berteriak, wow, atau buat video and then write down I'm extremely happy. Saya sangat bahagia, itu menggunakan adjective phrase ya. Dan juga menggunakan noun phrase. Jadi bisa berbagai jenis kalimat kita bisa utarakan dalam caption, dalam artian kalimat-kalimat tersebut easy to understand, sangat mudah untuk dipahami ya. Using adjective phrase or noun phrase. Penjelasan about adjective phrase or noun phrase, your teacher will explain more, right? Yang ketiga, using infinitive phrase. Ya, bisa menggunakan infinitive to ya untuk membuat kalimat caption tersebut. And ini bukan ketiga tapi ini adalah keempat, salah ini anunya ya. Question and exclamation, bisa juga dalam ungkapan, bisa juga memberikan pertanyaan dalam bentuk bertanya captionnya tersebut sehingga para pembaca, viewers or the readers can answer it. Biasanya jawabannya simpan di kolom komentar ya. Seperti itu. Paham anak-anakku sekalian? Jadi belajar caption itu tidak susah ya. Cuma kita harus memahami bagaimana cara memberikan caption. Karena tadi pada awal kita sudah lihat to identify kinds of caption. Jadi nanti di sini ada beberapa jenis caption yang harus kita identify, yang harus kita kenali. Oh, ini namanya caption ini, namanya caption ini. Tapi dalam prakteknya, apapun itu kita gunakan dan kita menuliskan kata di bawahnya atau di atasnya, itulah yang merupakan caption. Jadi setelah mempelajari captionnya ini Smart School atau setelah diajarkan caption di sekolah, tak usah lagi tulis kata di Instagram atau di sosial media lain, no caption. Hilangi lagi seperti itu. Pokoknya semuanya itu sudah termasuk dengan caption, apapun kata yang mengikuti gambar. Oke, my smart students? Alright, sekarang kita ke mana lagi? Ya, inilah yang harus kita tahu. Kinds of caption. Jenis-jenis caption itu apa? Yang pertama, yang paling sering kita lakukan ini, yang sosial media yang paling sering selfie, itu bisa ya identification bar. Kemudian yang kedua group identification. Yang ketiga extended caption. Yang keempat summary. Yang kelima catline. Dan yang keenam adalah quote. Jadi inilah jenis-jenis caption ya. Ada yang paling terakhir di situ ada quote. Jadi quote itu yang seperti apa? Sebentar tak jelasin ya yang mana yang dimaksud dengan quote. Yang pertama di sini adalah identification bar, group identification, expanded caption, summary, catline, and quote. Ini semua yang harus kita. Setelah ini sudah tahu, ini namanya identification bar loh. Ini namanya group identification, ini summary, ini catline, ini expanded, dan ini yang dimaksud dengan quote. Alright, my smart students. Anak-anakku sekalian, kita lihat satu-satu ya. Yang mana yang dimaksud dengan jenis caption identification bar. Look at the pictures. Bukan pictures dulu. Lihat dulu sini.
Caption teks jenis ini biasanya digunakan untuk menjelaskan atau mengidentifikasi setiap orang yang berada dalam foto tersebut, namun tidak menjelaskan sebuah cerita. Focus on the person only. So this caption, identification bar, is a kind of caption which is identify the person on the pictures, orang yang berada dalam gambar tersebut. Ya, but not introduce or do not explain about the story behind the pictures. Jadi tidak menceritakan secara gamblang cerita tersebut, cuman menyebutkan doang, ya. Alright, take a look these pictures. Ada gambar 2 orang. And then what about this one? Ada gambar seseorang nih yang lagi memegang medali. Ini ada about this one. Ada gambar orang cakep nih, ya. Dan ini ada gambar gadis cantik. Dari sini kita bisa melihat identification bar. Yang tadi dikatakan bahwa cukup menjelaskan setiap orang yang berada di dalam foto, namun tidak menjelaskan sebuah cerita. Apapun cerita behind this pictures tidak usah dijelaskan kalau cuma mau mengetahui bahwa dia identification bar. Picture number 1. Dr. Andes Kencang, the headmaster of SMA Negeri 3 Maros and Serical, smart school teacher. Tapi story tentang pakaiannya ini tidak usah dijelaskan dia pakaian apa-apa, cuman menjelaskan saja orang yang ada dalam gambar tersebut. Oke, the next ini adalah Indonesian athlete badminton player. Grecia Poli wins the gold medal. Ya, in 2021 Olympics. Cuma menjelaskan saja sedikit, tidak secara gamblang. Serical, jadi gambar ini Serical, English teacher at Smart School and SMA Negeri 3 Maros. And then the last one, Kurnia Karenino Kurnia, one of YouTuber in Makassar. Jadi cuma menjelaskan saja kalau dia identification bar itu. Kalau dia dimaksud dengan identification bar cuman menjelaskan saja siapa orang tersebut. Karena kalau cuman menyebutnya saja Serical siapa, jelaskan sedikit lah. Tapi story behind the pictures itu tidak terlalu di-explain. Cuma identification bar. Tapi kalau gambar ini bisa masuk kategori identification bar, bisa juga menjadi masuk kategori grup karena dia lebih dari satu. Seperti yang ini, yang kita lihat nih. Group identification. Group identification yang kedua. Group identification ini sebenarnya hampir sama dengan identification bar. Ya, group identification adalah jenis caption yang digunakan untuk menjelaskan beberapa orang yang berada di dalam foto tersebut tanpa menjelaskan cerita yang ada dalam foto tersebut. So, we just answer the question, who are they? Siapa mereka? Yang pertama yang kita untuk group identification ini, just want to answer this one. Who are they? Siapa mereka? Oke, coba kita lihat. When you see these pictures, ketika Anda melihat gambar ini, you don't know who are they. Kalian tidak mengerti siapa mereka tuh. Ada beberapa orang kan? What about these pictures? Do you understand? Belum. Ini juga. Jadi ini adalah gambar yang dimasukkan kategori group identification. Ya, kita akan menjelaskan setiap orang yang berada di dalam gambar tersebut without telling the story behind the pictures, tanpa mau mengetahui cerita itu apa, di mana diambil dan kapan, itu tidak usah. Cuman menjelaskan saja the person yang berada dalam pictures tersebut. Well, first, smart school teachers. Jadi di sini dijelaskan bahwa ini adalah guru smart school. Smart school teachers from left to right. Jadi dijelaskan dari kiri ke kanan ada Serical. Ya. Kemudian di sini ada Mem Huldiana. Kalau besok Mem Huldiana akan live di sini mengajarkan Anda. Ini ada Mem Sabriani dari Bone, SMA 3 Bone. Ya, ini Mem Huldiana dari SMA 5 Goa. Ada Mem Rita Asminarse.
Kita jelaskan dia dari Luwu Timur. Luwu Timur ya, Luwu. Dari Luwu, SMA 1 Luwu. And then ada Mem Seryudi. Dari Sopeng, SMA 1 Sopeng. Ada Mem Lydia dari SMA 8 Makassar. Dan ada Mem Haryanti Tamrin dari SMA 11 Makassar. Dan yang terakhir itu ada Seryuro dari Julius Roma dari Tator. Jadi inilah gambar-gambar. Kita group identification, kita memperkenalkan who are they on the picture. Siapa mereka yang berada di dalam gambar. Mereka semua guru-guru hebat yang selalu Anda lihat di depan kamera sini ya. Oke, gambar kedua. Take a look these pictures. Ulfa Samsari and her student at SMA Negeri 3 Maros. Jadi ini juga salah seorang guru dijelaskan dengan siswa-siswanya identification bar. Dan gambar yang ketiga adalah Seryudi and Mem Huldiana. Jadi kalau kalian tidak diberikan sedikit caption ini tidak kita ketahui dia itu siapa. Jadi group identification bar cuman menjelaskan every person on the pictures without telling the story behind the pictures. Paham sampai sini anak-anakku sekalian? Jadi di sini kita menjelaskan who are they. Ya, because we don't know who they are when we don't see the explanation. Right? Oke, pasti paham dan cepat sekali paham ini anak-anak hebat. Masih on fire, my smart students? Masih semangat dong ya. Oke, kita masuk kepada penjelasan selanjutnya. Jenis caption yang ketiga adalah summary. Summary untuk jenis text caption summary biasanya berisi penjelasan subjek yang ada pada gambar tersebut, kegiatan yang dilakukan di dalam gambar tersebut, dan kejadian-kejadian ya. Kejadian, lokasi kejadian dan alasan mengapa gambar tersebut ada dalam bentuk yang sangat simple. Summary. So di sini contohnya seperti ini. Coba lihat di sini. Summary caption summary ini biasanya berisi penjelasan tentang subjek. Kita lihat dulu subjeknya siapa. Banyak sekali orang. Kita kira-kira berpikir ini apa? Apa yang ada dalam gambar? Kegiatan yang dilakukan dalam gambar tersebut itu apa? Coba lihat di sini. Jadi ini caption summary. Passengers were wearing protective mask and face shield queue for a public bus showing the coronavirus disease COVID-19. Jadi di sini sudah menjelaskan subjek yang ada dalam gambar tersebut. Di sini ada passengers. Ya. Kemudian di sini tadi menjelaskan penjelasan subjek dan kemudian apa kegiatan yang dilakukan ya. Mereka semua menggunakan protective mask dan mereka berada di public bus dan melakukan antri. Mereka antrian. Jadi di sini menjelaskan secara singkat ya apa yang terjadi pada gambar bahwa orang-orang di sini yang menggunakan face shield dan menggunakan masker dalam masa virus COVID-19 ya. Dan ini letaknya juga dijelaskan terjadi di mana? Jakarta July 27, 2020 dan di sini juga ada sedikit penjelasan dari minister. Jadi ini satu caption yang disebut summary. Ringkasan daripada apa yang terjadi pada gambar tersebut ya. Jadi di sini menggunakan beberapa tenses ya, ada tenses present tense dan juga di sini ada juga menggunakan tenses past tense pada kalimat kedua. Ya. Jadi di awal menggunakan present tense dan pada kalimat keduanya itu dia menggunakan past tense. Ini adalah jenis caption summary ya. Jadi menjelaskan siapa yang ada dalam situ, apa yang sedang mereka lakukan secara simple. Well, my smart students, sekarang kita beralih ke jenis caption yang keberapa? Ini yang sudah ketiga ya. Nah, sekarang jenis caption yang selanjutnya adalah expanded caption, lebih besar, lebih panjang. Nah,
jenis caption expanded adalah jenis caption yang paling lengkap informasinya sesuai dengan nama jenisnya. Caption teks yang diperluas ini adalah pengembangan daripada teks sebelumnya, terutama daripada caption summary. Jadi dari kata summary tadi ringkasannya, kalau expanded itu biasanya lebih jelas ya. Nah, slam dunk, making the final basket of the seasons against the Bonanza Bengals Junior John Smith Seal. Jadi di sini menjelaskan secara rinci ya apa yang terjadi. Kalau dalam istilah basket mungkin ini ya, yang tahu main basket ya, I don't know, maybe this is only like a term. Slam dunk yang saya tahu itu kayak ya seperti di gambarnya dia lagi melakukan slam dunk ya. Nah, jadi dari sini dia dijelaskan making a basket of the season against the Bonanza. Ini yang melakukannya siapa? John Smith, dan kemudian terjadi pada tanggal 11 Februari dan di sini juga ada apa namanya nih? Ada ungkapan-ungkapan, ada direct and indirect speech, ada kalimat langsung dan tak langsung dijelaskan. Jadi ini lebih lengkap lagi menjelaskan gambar tersebut. Kalau dia lebih lengkap menjawab 5W1H, who, where, di mana, when, what, itu semuanya dijelaskan di situ. Apa, di mana, kapan, siapa yang ada dalam gambar tersebut. Itulah yang disebut dengan expanded, or biasa orang katakan expanded caption ya. Menjelaskan informasinya lebih lengkap daripada caption sebelumnya yang terutama summary tadi. Oke? Jadi sudah ada beberapa caption yang kita tahu jenis-jenisnya ini. Yang pertama tadi sudah ada identification bar, group identification, summary, expanded, dan sekarang ada cut line. Cut line yang seperti apa? Ini lagi. Caption, jenis cut line adalah yang paling sering ditemukan dalam gambar. Dan tulisan yang tertera pada koran atau media itu, koran media biasanya kita lihat itu, yang media cetak, media online, media offline. Caption cut line selalu menjelaskan subjek yang ada pada gambar, dan apa yang sedang dilakukan oleh subjek, who is on the pictures, and what is happening. Kalau misalnya kita melihat cuman gambar doang, ini bisa juga masuk kategori apa? Kalau cuman melihatnya gambar doang dan menjelaskan saja, Bapak Setiawan dan our governor cuman menjelaskan orangnya saja, itu masuk kategori. Kalau dia menjelaskan orangnya saja, itu maksud kategori group identification. Kalau di sini dijelaskan, the former governor of South Sulawesi, Andi Sudirman Sulaiman, accompanied by the former head of province service of education, Setiawan Aswad, delivered a virtual meeting to explain about Smart School on July 25, 2020. Jadi di sini menjelaskan siapa yang ada dalam gambar, apa yang dia lakukan ya. Sini clear lebih lagi ya. Jadi hampir sama, jadi expanded, summary, cut line. Biasanya juga ada yang mengatakan bahwa yang paling lengkap caption adalah cut line karena menjelaskan semuanya, dan cut line lah yang paling sering kita temukan di dalam majalah-majalah atau newspaper yang ada. Ini masih dalam masih agak sulit kita biasa bedakan antara expanded dengan cut line karena semuanya di situ menjelaskan 5W, tapi di sini di cut line ada juga how ya, menjelaskan itu apa yang terjadi dan bagaimana kejadian tersebut. Ini contoh lain daripada cut line. Coba lihat. Police officer cordon of road in front of the police. Jadi di sini menjelaskan gambar tersebut, ini ada beberapa orang polis yang melakukan mobile brigade headquarter in Depok. Jadi menjelaskan tempat, menjelaskan kejadiannya apa. Ya. Di sini ditemukan di Kompas. Ini juga masuk kategori cut line. Jadi kita bisa lihat di sini, cut line itu hampir mirip sekali dengan summary, hampir juga mirip dengan extended. Ya. Jadi menjelaskan semuanya apa yang terjadi dalam situ. Kalau lebih lengkapnya tadi dikatakan di sini
penjelasan yang secara utuh apa, siapa, di mana, di situ ada di dalam cutline, ada juga di dalam expanded. Right? Oke, sekarang kita lihat quote. Caption jenis ini yang paling sering anak muda lakukan. Yang paling sering, apa yang dimaksud dengan quote? Apa itu quote? Ada orang bilang quote itu kata-kata bijak. Tidak cuma bijak, kata-kata yang bisa menginspirasi kita. Jadi quote caption itu berarti berisi kutipan kalimat dari seseorang. Jadi kutipan langsung dari seseorang yang ada dalam gambar. Jadi yang bisa memberikan kita inspirasi bagi orang yang membacanya. Biasanya begitu kan. Ketika kita membaca quote pasti ada muncul, kita terinspirasi daripada quote tersebut. Yang kadang memberikan sentuhan yang menggugah para pembaca dan menggunakan kalimat tersebut dalam setiap fotonya. Ya, paling sering. Saya juga sering sekali menggunakan quote-quote yang pada gambar-gambar yang akan saya jelaskan. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Ini ada tadi headingnya apa nih? Gambarnya yang tadi saya jelaskan di awal kan. Ini ya bisa dikatakan bahwa ini adalah broken heart. Ini adalah quote-nya. Thank you for making me happy temporary and prepare someone else. Ini adalah quote yang menggambarkan bagaimana feelingnya orang yang ada di dalam tersebut. Bagaimana dengan ini? Nah, a friend is the one who always puts a smile on your face. Teman adalah sahabat, adalah seseorang yang selalu memberikan kita senyuman di wajahnya. Artinya dimanapun kita ketemu dia selalu memberikan senyumannya. Itu adalah sahabat yang bagus. Oke, jadi quote ini paling sering orang gunakan dalam caption, dalam menjelaskan gambar-gambar untuk sosial media. Ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita ekspresikan gambar tersebut dengan menggunakan quote. Apalagi zaman-zaman now, anak-anak kelas 12 saat ini paling banyak sekali sering memberikan gambar sebagai bentuk kenangan-kenangan setelah nanti Anda tamat. Melihat lagi quote-quote, melihat lagi Instagram. Aduh, sedih melihat semua persahabatan Anda di dalam situ ya. Well, my smart student, kita lanjut lagi, sisa sedikit lagi yang akan saya jelaskan di sini. Rules in writing caption, aturan. Jadi ada aturan kalau supply specific information, we answering 5 WH question. Yang tadi ada kayak cutline summary. Kalau summary cuman siapa dan apa yang sedang dia lakukan. Yang lebih lagi ya expanded dan cutline, menjawab siapa yang ada di dalam. Kalau identification bar cuman menjawab satu, siapa, who, tidak menjelaskan why dan where ya. Oke. Yang kedua, use present tense or the first sentences, menggunakan present tense dan menggunakan tadi past tense pada kalimat selanjutnya. Yang ketiga, caption is written in complete sentence, jadi harus complete sentence. Kemudian clearly identify the people and location in the photo, menjelaskan ini kalau dia masuk kategori seperti summary ya. Yang selanjutnya, identify the person from left to the right, to the left, ya. Menjelaskan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi itu dia masuk kategori apa namanya? Dia masuk kategori kalau identify the person from left to the right itu masuk dalam kategori identification, group identification seperti yang saya berikan. Kayaknya kita sudah running out of time untuk melakukan kuis hari ini. Jadi saya masih ada sedikit 1 menit lagi. Misalnya kalau ada anak-anak yang mau asking question bisa kita kasih pertanyaan. Atau kalau teman anak-anakku sekalian mau berbagi, Bapak dan Ibu guru juga yang ada di seluruh Sulawesi Selatan mau berbagi ilmu, kita bisa saling DM ya. Bisa langsung ke Instagramnya saya, Papa Os ya. Bisa di DM, kita bisa sharing, belajar dan sama-sama
belajar dan memberikan beberapa LK atau apa buat anak-anak kita semua di seluruh Sulawesi Selatan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita semua. Well, my smart students, ya, I think that's enough for our meeting this morning, ya. And then I would like to say, thank you for your kind attention. We will meet in another day. Kalau ada yang mau disampaikan bisa langsung Instagram saya. Jangan lupa belajar terus. Never stop learning. Because you are generasi smart, berkarakter, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.